Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Maulida Alfa-Hasanah, NIM 102210060, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai biografi tokoh yang biasa dikenal dengan nama Abu Ubaid. Sejarah pemikiran Islam sudah ada sejak awal masa kepemimpinan Rasulullah. Tujuan adanya pemikiran Islam itu sendiri adalah untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Banyak sekali tokoh-tokoh pemikiran Islam yang bisa kalian jadikan sebagai panutan dalam segala aktivitas ekonomi. Salah satunya yakni Abu Ubaid. Nama lengkap beliau adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya sendiri adalah keturunan Bizantium yang menjadi maula di suku Azad. Setelah belajar di kota kelahirannya, pada usia 20 tahun, ia pergi berkelana untuk menuntut ilmu, tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadis, dan ilmu fikih. Pada tahun 190 Hijriah, Sabit bin Nasir Ibnu Malik, gubernur Tugur di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, mengangkat beliau sebagai khodi atau hakim di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Setelah itu di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 Hijriah, setelah berhaji, beliau menetap di kota Mekah sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Abu Ubaid adalah salah satu tokoh yang membahas mengenai keuangan publik dalam karyanya yang berjudul Al-Amwal. Kitab tersebut diawali dengan judul Hak Pemimpin Terhadap Rakyatnya dan Hak Rakyatnya Terhadap Pimpinan. Menurut beliau, jika suatu saat kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka kepentingan publik harus didahulukan terlebih dahulu. Dalam kitabnya Al-Amwal, Abu Ubaid pun menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi beliau, prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Inti pemikiran dari Abu Ubaid sesuai dengan yang telah saya baca melalui jurnal yang saya jadikan sebagai referensi, jelas bahwa doktrin yang disampaikan oleh Abu Ubaid ini dalam kitabnya Al-Amwal adalah pembelaan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata, berdasarkan prinsip keadilan fisikal dengan sebaik mungkin. Dalam kitabnya, seakan Abu Ubaid ingin menyatakan bahwa semua kebijakan yang hanya mementingkan dan menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani kelompok yang lain harus dihindari oleh suatu negara. Kekayaan negara harus digunakan untuk kebaikan dan kepentingan bersama, dan hak milik pribadi agar tidak disalahgunakan sehingga dapat mengganggu dan mengurangi manfaat bagi masyarakat umum. Selain itu, Abu Ubaid juga dengan tegasnya menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu. Sebenarnya, peran dan hubungan erat antara uang dan kegiatan transaksi ekonomi dapat dianggap sebagai hal yang wajar, karena semua kegiatan ekonomi modern seperti produksi, investasi, dan konsumsi selalu melibatkan uang. Uang adalah alat tukar, dan uang merupakan objek yang dapat ditukarkan untuk objek lain, dapat digunakan untuk menilai objek lain, dan dapat disimpan. Baik, selanjutnya pada pembahasan terakhir ini mengenai bagaimana cara Abu Ubaid untuk memakmurkan suatu negara. Cara beliau untuk memakmurkan suatu negara adalah dengan cara menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi beliau, dengan menerapkan prinsip ini akan menciptakan kemakmuran ekonomi dan harmoni sosial. Pada dasarnya, beliau memiliki pendekatan yang seimbang dengan hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, maka beliau akan berpihak pada kepentingan publik. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.